Selamat siang, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Puji syukur kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan, yang dimana pada siang ini kita belajar di dalam kitab Sefanya pasal yang ketiga. Sebelumnya kita terlebih dahulu akan mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada siang ini kami boleh kembali belajar firman Tuhan. Beri kepada hamba-Mu kemampuan, beri hikmat dan pertolongan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan boleh menjadi berkat bagi jemaat. Kami serahkan jam penyampaian firman Tuhan, Sefanya pasal 3, dari awal hingga akhir. Dan di dalam nama Tuhan Yesus saja kami. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita tahu bahwa kitab Sefanya ini ditulis pada masa pemerintahan Raja Yosia. Bagaimana pada waktu itu terjadi reformasi keagamaan Yehuda. Umat Israel saat itu hidup dalam kemerosotan, penyembahan berhala, dan ketidakadilan sosial. Sefanya menubuatkan tentang hari Tuhan, hari penghukuman yang menakutkan, namun juga satu pengharapan dan pemulihan. Sefanya pasal 3 ini adalah klimaks daripada kitab Sefanya, yang menegaskan bahwa meskipun ada hukuman, Allah tetap setia pada janjinya dan memberikan keselamatan bagi sisa. Di dalam pasal yang ketiga, kita melihat dalam ayat 1, di mana judul adalah hukuman atas Yerusalem. Ayat 1 mengatakan, celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Celakalah dia yang memberontak dan cemar, kota yang menindas. Kali ini, subjek memang tiba-tiba bergeser dari Niniwe ke Yerusalem. Meskipun kata Yerusalem di sana tidak disebutkan namanya pada bagian ini, tetapi dikatakan di sana kota tempat Yahweh sendiri tinggal, berarti menjurus kepada Yerusalem. Dan tuduhan bahwa dia tidak mendekat kepada Allahnya hanya dapat merujuk kepada Yahweh atau Tuhan. Tuhan tidak akan pernah menegur kota kafir karena tidak mendekat kepada berhala utamanya. Tetapi kita lihat Yerusalem memberontak karena orang Israel telah membuat perjanjian dengan Yahweh, dan dengan tidak mentaatinya, mereka pun memberontak terhadap Tuhan. Dan lebih lanjut, orang-orang Yerusalem dan Yehuda dikatakan cemar karena sebagai bagian dari perjanjian mereka menyetujui persyaratan kemurnian Tuhan. Tetapi mereka kemudian mengabaikannya. Mereka memakan persembahan yang cemar, juga kemudian berzinah dengan Allah lain. Sehingga dikatakan ada kata tercemar di sana. Kemudian kota yang penuh penindasan. Kata penindasan di sini sangat menggambarkan apa yang terjadi di antara manusia ketika hukum dan prinsip moral Tuhan diabaikan. Manusia saling menindas, hidup memang terasa keras dan berat, dan hidup terasa tidak menyenangkan atau tidak terasa aman. Terkadang bagaimana kita melihat orang sengaja menindas orang lain demi keuntungan mereka sendiri. Penderitaan orang lain, bahkan mereka tidak mau menegakkan hukum Tuhan serta menghentikan kejahatan. Kita melihat dibutuhkan banyak upaya. Ada hukum dan moral, kemudian dikatakan mereka berusaha untuk menciptakan masyarakat yang layak. Tuhan tahu bahwa pada waktu itu banyak informasi,
bagaimana orang-orang mulai membangun masyarakat yang diusahakan saleh. Dan Tuhan telah memberi hukum, aturan moral, nasihat bijak, dan banyak contoh untuk membangun masyarakat aman dan saleh. Dan Tuhan sendiri telah memberikan arahan. Tanpa hukum, tanpa aturan moral yang saleh, maka manusia pada akhirnya akan saling menindas. Pada zaman Sefanya, Yehuda telah meninggalkan hukum-hukum Allah dengan akibat yang dapat diprediksi. Bagaimana kota itu telah dipenuhi dengan berbagai macam bentuk penindasan. Hal itu terjadi kapanpun dan dimanapun hukum-hukum Allah diabaikan. Dan di dunia modern kita, hal itu semakin sering terjadi. Hal itu pun dapat diprediksi karena seperti Yesus katakan, seiring bumi semakin dekat dengan akhir zaman, maka kasih kebanyakan orang akan semakin dingin, sehingga orang-orang mulai menindas. Alkitab menggambarkan dengan tepat seperti orang-orang tanpa hukum ilahi. Dan sayangnya itu adalah nubuatan bagaimana kehidupan akhir zaman. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan, tetapi ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, karena orang akan menjadi pecinta dirinya sendiri, menjadi pecinta uang, pembual, sombong, penghujat, tidak taat kepada orang tua, tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak memiliki kasih sayang, tidak mau berdamai dengan orang lain, penfitnah, tidak dapat mengendalikan diri, dan lain-lain. Brutal, tidak tertarik pada perbuatan baik, pengkhianat, sembrono, sombong, dan bahkan pecinta kesenangan daripada mencintai Tuhan. Kita melihat bahwa kehidupan pada zaman akhir juga mengatakan bahwa manusia akan saling mencintai dirinya sendiri. Dan itulah sebabnya bagaimana kehidupan selanjutnya. Apakah bisa merasakan aman dan menyenangkan? Karena dikatakan Yesus akan menjadi raja yang pada akhirnya akan menegakkan hukum ilahi. Yesus akan menaklukkan bumi dan memerintah dengan tongkat besi. Dan ini merupakan satu nubuat yang sangat teruji. Dan ketika Yesus memiliki dan akan menegakkan hukum ilahinya, maka tentunya setiap kehidupan anak-anak Tuhan akan mengikuti teladannya. Di dalam ayat 2, firman Tuhan mengatakan, ia tidak mau mendengarkan teguran dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya, dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Ada kalimat yang mengatakan ia tidak mau mendengarkan. Dengan kata lain, mereka tidak mau mentaati Allah. Dan kemudian dikatakan mereka tidak mau mendengarkan suara Allah. Allah berbicara langsung kepada bangsa Israel dengan suara nyaring. Seperti ketika Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Tetapi sejak saat itu, Tuhan kemudian berbicara juga melalui para nabi. Namun dikatakan mereka tidak percaya. Mereka tidak mendekat ataupun bahkan menghadap kepada Tuhan. Pernyataan ini syarat dengan makna. Bukan berarti Israel tidak percaya atau mendekati Tuhan dengan persembahan. Tetapi karena mereka telah menjadi ateis, tidak mengenal Tuhan. Malah mereka mendekati dan menyembah dewa-dewa lain. Mereka tidak percaya dan tidak mendekati Tuhan. Yosia juga mencoba mereformasi Yehuda dan membawa mereka untuk kembali kepada Tuhan. Tetapi penyembahan berhala sudah mengakar bagi mereka. Dan segera setelah itu, maka Yosia terbunuh dalam pertempuran. Putra-putra dan cucunya kembali juga menyembah berhala. Kemudian istilah mendekat di sini adalah istilah yang digunakan di dalam hukum Musa
untuk mendekati Allah dengan persembahan. Imamat mengatakan, apabila seseorang di antara kamu datang kepada Tuhan dengan membawa persembahan, mendekat dari ternak, maka haruslah ia datang dengan persembahan, mendekat dari lembu atau kambing domba. Jika persembahan mendekatnya adalah korban bakaran dari lembu, maka haruslah ia datang dengan seekor jantan yang tidak bercacat. Ia harus datang ke pintu kemah pertemuan supaya ia diterima di hadapan Tuhan. Intinya adalah bahwa umat itu tidak datang kepada Tuhan dengan persembahan karena mereka menyembah Allah lain dan bukan kepada Tuhan. Dalam pasal yang ketiga dikatakan, para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Di sini ada kata singa-singa yang mengaum. Sefanya menggunakan metafora untuk mengungkapkan betapa kuat, berbahaya, dan ganasnya para pemimpin Yehuda pada waktu itu. Salah satu masalah yang melekat di dalam kiasan ini adalah bahwa kita harus peka terhadap konteks untuk memahami maknanya. Misalnya ketika kitab suci mengatakan singa Yehuda, itu menggambarkan kekuatan, keberanian, dan protektif perlindungan. Tapi kalau kita memperhatikan, seharusnya para pemimpin Yehuda adalah gembala yang memelihara domba-dombanya. Tetapi justru para pemimpin dikatakan seperti singa-singa yang memangsa dombanya. Seperti singa yang mengaum, yang siap memangsa dombanya. Serigala di waktu senja. Serigala ini menggambarkan serigala yang ganas, yang tak kenal ampun, dan metafora yang tepat untuk para hakim yang tengah memutarbalikan keadilan. Dan dengan demikian membunuh impian serta aspirasi orang-orang yang seharusnya mereka lindungi dengan keadilan. Kita memperhatikan bersama-sama di waktu senja, yaitu menggambarkan bagaimana serigala di waktu senja itu memanfaatkan kegelapan untuk membunuh. Sehingga ini gambaran para hakim yang tidak adil, sedang menutupi dosa dan keserakahan mereka di tengah-tengah kegelapan kebohongan. Dan kata-kata di sana dikatakan mereka membunuh keadilan. Mereka bahkan tidak menyisakan setitik pun keadilan di dalam keputusan mereka, sehingga sungguh menjadi sesuatu hal yang menakutkan, satu gambaran yang benar-benar tidak menyenangkan. Di dalam ayat yang keempat, para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Ada kata ceroboh dan pengkhianat di sini. Itu diterapkan untuk para nabi. Bagaimana mereka dengan keberaniannya menyampaikan kata-kata mereka sendiri. Mereka menyampaikan nubuatan yang asli dari Tuhan diubah dengan nubuatan mereka sendiri. Mereka menjadi seorang yang sombong, sembrono, sehingga Yeremia hidup sejaman dengan Sefanya pada masa Yosia dan banyak berbicara tentang para nabi pada waktu itu. Bagaimana para nabi dikatakan ceroboh dan mereka pengkhianat. Di dalam Yeremia 23, para nabi palsu tidak diutus oleh Allah dan mereka adalah orang-orang fasik. Mereka jahat, pendusta, dan bezina. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan Yehuda. Mereka memenuhi orang-orang yang dengan harapan palsu. Karena apa? Mereka berbicara dengan pikiran mereka sendiri, bukan daripada Tuhan. Sehingga kata sombong di sini
sangat cocok untuk nabi-nabi pada zaman itu. Lebih lanjut, Sefanya 3 ayat 4 menambahkan bahwa para nabi itu pengkhianat karena mereka adalah penipu. Mereka mempercayai perkataan mereka dan mengikuti nasihat mereka hanya untuk membawa bangsa Israel kepada kehancuran, baik pribadi maupun secara nasional. Sehingga pada akhirnya imam-imam dikatakan telah menajiskan bait suci. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kita melihat sebenarnya tugas imam adalah memastikan bahwa Israel tetap kudus di hadapan Tuhan. Tetapi mereka tidak melakukan tugas mereka. Malahan mereka lebih buruk daripada mereka justru mengabaikan tugas mereka. Mereka sendiri justru menajiskan bait suci. Mereka menyimpang ibadah murni kepada Tuhan dengan membawa dewa-dewa kafir dan praktek-praktek kafir dan yang fasik ke dalam bait suci. Apa yang dilakukan para imam pada zaman Sefanya bukanlah hal baru. Ratusan tahun sebelum zaman Sefanya, putra-putra imam besar Eli juga telah memutarbalikkan korban-korban persembahan dan berhubungan seks dengan para perempuan yang melayani di kemah suci. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17. Juga bertahun-tahun setelah zaman Sefanya, para imam masih menajiskan jalan-jalan kudus Allah. Dan Allah berfirman bahwa Ia lebih suka para imam menutup bait suci daripada memutarbalikkan. Bapak Ibu yang kekasih, kesombongan dan ketidaksalehan para imam adalah salah satu alasan akhirnya Tuhan meninggalkan bait sucinya. Yehezkiel 8 ayat yang ke-6. Bahkan akhirnya ketidaksalehan para pemimpin, raja-raja, para pejabat, para nabi, para imam, itu mengakibatkan hancurnya bait suci dan Yerusalem dan orang-orang Yehuda akhirnya dibawa sebagai tawanan ke Babel. Sangat naif rasanya ketika kita berpikir, mengapa para pemimpin agama Israel melakukan hal itu? Menyimpang selama ribuan tahun. Mereka telah melakukan penyimpangan yang mengerikan di antara pemimpin Kristen di masa lalu. Tetapi penyimpangan seperti itu tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi pada saat ini. Ada penyimpangan dalam kepemimpinan Kristen saat ini. Muncul sering dalam berita. Bagaimana para pemimpin Kristen memiliki standar kesalehan yang lebih tinggi daripada rata-rata orang Kristen. Umat Kristen bertanggung jawab untuk membantu para pemimpin melawan godaan jabatan mereka. Dan mereka mempertahankan untuk tetap murni, tetap saleh. Dan bahkan mereka harus menyingkirkan supaya kehidupan mereka tetap menjadi saleh. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, sehingga kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga, di dalam Titus pasal 1 ayat 5-9 mengatakan demikian. Aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur, supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota, seperti yang telah kupesankan kepadamu, yakni orang-orang yang tak bercacat, yang mempunyai satu istri, yang anak-anaknya hidup beriman, dan tidak dapat dituduh karena hidup tidak senonoh atau hidup tidak tertib. Sebab sebagai pengatur rumah Allah, seorang penilik jemaat harus tidak bercacat, tidak angkuh, bukan pemberang, suka akan hal yang baik, bijaksana, hidup sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajarannya dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat pada zaman Sefanya, para imam dikatakan mereka melakukan kekerasan terhadap hukum Taurat. Para imam melakukan kekerasan terhadap hukum Allah, terhadap Tauratnya. Dengan cara apa? Memutarbalikan maknanya. Bagaimana si iblis juga berusaha untuk memutarbalikan hukum Allah.
Mereka menjadi orang-orang jahat dan yang bodoh. Mereka sungguh perlu mempelajari perintah-perintah Tuhan. Dan mereka harus belajar berjalan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, dalam ayat 5 berkata, tetapi Tuhan adil di tengah-tengahnya, tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi, ia memberi hukumnya. Itu tidak pernah ketinggalan pada waktu fajar. Tetapi orang alim tidak kenal malu. Ada kata tinggal di tengah-tengahnya, yakni bahwa sebenarnya Tuhan berada di bait sucinya. Tuhan ada di tengah-tengah Yerusalem. Dan ada kata adalah benar. Bagaimana Allah memperlakukan manusia itu dengan adil dan setara. Kalimat pagi demi pagi itu mengungkapkan satu kalimat yang berulang-ulang. Bagaimana menyoroti tentang keadilan dan kasih Tuhan. Setiap pagi, pagi demi pagi, bagaimana para imam mempersembahkan kurban pagi di bait suci. Dan itu menggambarkan bagaimana Allah peduli kepada umatnya. Allah ingin menebus dosa mereka. Tetapi dikatakan, orang yang tidak adil itu tidak mengenal malu. Jadi kita bisa melihat di dalam kehidupan masyarakat, kehormatan sebenarnya di Timur Tengah saat ini dikhawatirkan bagaimana mereka kehilangan muka. Ya. Bagaimana kemudian orang-orang yang tidak adil, mereka sangat berkomitmen terhadap dosa mereka. Mereka memiliki hati yang keras. Mereka tidak memiliki rasa malu atas tindakan yang mengerikan. Mereka tidak setia kepada Tuhan dan orang lain. Bahkan mereka menolak untuk dikoreksi. Mereka melindungi diri mereka sendiri. Situasi pada saat itu benar-benar sangat tidak menyenangkan. Dan itulah sebabnya kita bisa melihat mengapa lautan api, kematian lautan api, itu sebenarnya adalah tindakan yang benar tentang kejahatan yang sengaja manusia lakukan. Bapak Ibu yang kekasih, kalau kita melihat dalam ayat 1-5 tadi, maka kita melihat ada hukuman bagi Yerusalem yang durhaka. Sefanya membuka pasal ini dengan kecaman keras terhadap Yerusalem, yaitu dikatakan sebagai kota pemberontak dan cemar. Kota itu menolak teguran, tidak mau mendengar firman Tuhan, dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Pemimpin-pemimpin di dalamnya digambarkan sebagai singa yang mengaum dan serigala malam yang melambangkan kerakusan, penindasan, dan ketidakadilan para penguasa dan hakim. Nabi menegur para nabi, imam tidak lagi setia, dan mereka melakukan yang cemar di tempat kudus. Dan kontrasnya adalah Tuhan digambarkan sebagai yang adil dan benar, yang setiap hari melaksanakan keadilannya tanpa gagal. Dan bagian ini menekankan tentang ketidaksetiaan umat lawan kesetiaan Tuhan. Jadi makna teologisnya adalah bahwa ayat ini menunjukkan bahwa pusat kejahatan bukan hanya pada bangsa asing, tetapi pada umat pilihannya sendiri. Mereka gagal untuk menjalankan perannya sebagai bangsa yang harus menjadi terang. Hal ini mengingatkan bahwa status umat Allah tidak menjamin keselamatan bila mereka tidak disertai dengan ketaatan. Kita masuk di dalam ayat selanjutnya, yaitu di dalam ayat yang ke-6. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang lain dan tidak ada penduduk. Bagaimana dikatakan, aku telah. Jadi kita bisa melihat Stefanya beralih dari dirinya menjadi Allah, ya.
Bagaimana kemudian Allah mengingatkan umatnya bahwa pemberontakan terhadapnya itu hanya akan mengakibatkan kehancuran. Hal ini telah terjadi di masa lalu dan akan terjadi lagi. Bahkan atas Yehuda juga Yerusalem jika umat tidak bertobat dan mereka tidak menerima koreksi Tuhan. Ayat yang ketujuh, firman Tuhan berkata, "Aku sangka, tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman, dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka." Bapak Ibu yang kekasih, aku sangka. Jadi ada satu pernyataan karena semuanya itu Bapak Ibu ya. Di dalam ayat 7 ini bahwa cara yang tepat untuk menerjemahkan kalimat yang kurang jelas ya. Tetapi kita bisa melihat ketika seperti yang dikatakan di dalam ayat 6 tadi, bangsa-bangsa telah dihancurkan karena dosa terhadap Tuhan dan dosa kepada sesama manusia. Dan orang Yehuda tahu bahwa Israel akan dihancurkan oleh Asyur karena dosanya. Dan sekarang Yehuda tetap di dalam bahaya untuk dihancurkan. Tuhan berpikir sesungguhnya kalau Yehuda takut kepada Tuhan, maka tentunya Yehuda akan menerima koreksi. Mereka akan menerima teguran. Mereka akan menerima peringatan. Sehingga Yehuda tidak akan hancur, tidak akan dihancurkan sepenuhnya. Namun sayang, dikatakan bahwa orang Yehuda menolak teguran Tuhan. Dan kemudian dikatakan bangkit pagi-pagi untuk merusak diri mereka sendiri. Dan mereka melakukan apa yang kemudian akhirnya Yerusalem dihancurkan. Bapak Ibu, kita memperhatikan bahwa sebenarnya Allah pencipta langit, bumi, dan manusia. Dia menetapkan standar tentang apa yang rusak dan apa yang tidak. Jikalau kita melakukan jejak pendapat semua orang di Yehuda, di Yudea pada zaman Sefanya, maka tidak akan diragukan lagi. Semua menjadi baik dan normal adanya. Tetapi orang tidak bisa mendikte apa yang benar dan apa yang tidak benar. Pada intinya Bapak Ibu yang kekasih, ketika Allah menetapkan standar untuk perilaku manusia yang saleh, maka orang-orang mengabaikan dan menentang standar-standar itu, sehingga membahayakan diri mereka sendiri. Dikatakan bahwa mereka bangun pagi-pagi. Ini adalah satu ungkapan untuk berhasrat atau bersemangat melakukan sesuatu. Sehingga terjemahannya adalah ketika mereka lebih berhasrat untuk merusakkan segala perbuatan mereka. Maka dikatakan betapa Tuhan sebenarnya ingin membimbing dan mengoreksi mereka. Ya, bagaimana Tuhan sangat mengasihi umatnya. Dia bangun pagi-pagi untuk membimbing dan mengoreksi mereka. Tetapi dikatakan malah mereka merusakkan segala sesuatu yang mereka lakukan. Sekitar 800 tahun sebelumnya, Musa telah menubuatkan bahwa bangsa Israel akan menjadi rusak. Dan di sini, di dalam kitab Sefanya, hal ini terjadi. Bahwa Tuhan berkata bahwa mereka merusak segala yang mereka lakukan. Ayat yang ke-8. Oleh karena itu tunggulah aku. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari aku bangkit sebagai saksi. Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Kalimat tunggulah aku. Kita harus menantikan Tuhan. Bagaimana janji-janji Tuhan terkadang nampak tertunda, tetapi janji itu akan datang. Banyak orang berpikir dan bertindak seolah-olah tidak akan ada hari penghakiman.
Padahal hari itu pasti akan ada. Kita harus sabar dan setia. Tuhan tidak akan berdusta. Tuhan memerintahkan kita untuk menantikan penghakimannya. Bagaimana dikatakan selanjutnya, aku bangkit untuk bersaksi. Jadi pada akhir zaman Allah akan bersaksi melawan umat manusia. Dan pengadilan Allah akan digelar. Dan penghakiman akan berlangsung. Tetapi kalau kita bisa melihat bagaimana karena api kecemburuanku, maka seluruh bumi akan dilahap. Meskipun banyak kehancuran akan menimpa Israel dan bangsa-bangsa lain antara tahun 600 sebelum Masehi dan hari Tuhan yang akan datang, dan nubuat ini lebih daripada sekedar kehancuran yang singkat dan lokal tersebut. Dan pada hari murka Tuhan, masa kesengsaraan, seluruh bumi akan dilahap. Kehancuran yang tak terlukiskan itu sudah dinubuatkan bagi bumi pada masa itu. Sehingga kalau kita perhatikan dalam ayat 6 sampai 8, kita melihat bagaimana ancaman hukuman bagi bangsa-bangsa. Yerusalem belajar supaya takut dan menerima teguran. Namun, meski menyaksikan kehancuran bangsa-bangsa, umat Allah tetap tidak bertobat di dalam ayat 7. Dan karena itu Allah menyatakan bahwa ia akan bangkit untuk menghakimi semua bangsa di dalam ayat 8. Dan ungkapan hari aku bangkit untuk menjadi saksi menegaskan bahwa momentum hari Tuhan sebagai puncak penghakiman universal di mana murka akan dicurahkan atas segala kejahatan. Jadi makna teologisnya adalah bagian ini menegaskan keadilan Allah yang tidak hanya berlaku bagi Israel, tetapi juga bagi seluruh bangsa. Ketidaktaatan umat pilihan pun tidak akan luput daripada penghakiman. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, itulah sebabnya di dalam ayat 1 sampai ke 8 ini menegur kita, menegur bangsa Yerusalem, juga menegur kita semua. Bagaimana mereka yang penuh dosa dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Mereka yang menolak teguran dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana dikatakan mereka yang mengeraskan hati terhadap teguran Tuhan. Kita perlu membuka diri untuk diperbaharui dan mengalami pertobatan yang sungguh. Karena hanya hati yang bersih kita dapat hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu, setiap kita orang percaya dipanggil untuk hidup rendah hati, mau belajar, bersedia dikoreksi oleh firman Tuhan di dalam setiap aspek hidup kita, baik di dalam pekerjaan, pelayanan, maupun relasi sosial. Dan di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan yang ke-20, temanya adalah tentang janji keselamatan. Ayat 9, tetapi sesudah itu aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekaliannya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Bapak Ibu, kita melihat adanya satu terjadi perubahan. Bagaimana Allah akan memulihkan. Bagaimana dikatakan, aku akan memberikan bibir lain. Allah akan memberikan satu ucapan, bahasa, sehingga bahasa itu mudah diketahui, mudah dikenal, ya. Sehingga pada akhirnya melalui bahasa itu satu bahasa pujian dan penghormatan kepada Tuhan, Sang Pencipta segalanya. Dikatakan mereka akan bahu-membahu. Bahu-membahu di sini menggambarkan bahwa orang-orang yang berkumpul bersama-sama melayani Tuhan, berseru kepada Tuhan di dalam penyembahan, sujud di hadapannya, maka Tuhan akan memulihkan mereka. Ayat yang ke-10, dari seberang sungai-sungai negeri Ethiopia, orang-orang akan memuja aku, yang berserak-serak akan membawa persembahan kepadaku. Bapak Ibu, di sana dikatakan sungai-sungai negeri Ethiopia atau sungai-sungai Kus, ya. Jadi Kus ini adalah Ethiopia.
di seberang sungai-sungai Kus. Ini cara menggambarkan bahwa tanah yang paling terpencil, kita dapat mengungkapkannya dengan istilah ujung-ujung bumi. Ya, bagaimana putri umatku tercerai-berai. Jadi dikatakan bahwa umatku ini mereka apa? Berarti mereka hampir pasti bahwa Israel itu tercerai-berai. Bukan tidak mungkin orang Yahudi telah tersebar luas, bahkan sampai ke Kus dan sekitarnya pada zaman Sefanya. Bangsa Israel telah berada di Mesir sekitar 200 tahun, dan pada masa mereka bersama Yusuf hingga keluaran, kemungkinan besar selama itu mereka tercerai-berai. Ya. Tetapi kemudian dikatakan bagaimana Allah telah menyebar umatnya ke ujung-ujung bumi, tapi mereka akan dikumpulkan kembali ke tanah Israel di kerajaannya. Bagaimana dikatakan di sana orang-orang non-Yahudi yang percaya pun akan datang ke Yerusalem untuk beribadah. Ayat yang ke-11. Ayat 11 mengatakan, pada hari itu engkau tidak akan mendapat malu karena segala perbuatan durhaka yang kau lakukan terhadap aku. Sebab pada waktu itu aku akan menyingkirkan daripadamu orang-orangmu yang ria congkak, dan engkau tidak akan lagi meninggikan dirimu di gunung yang kudus. Pada hari itu, jadi menunjuk kepada hari Tuhan. Ya. Bagaimana pada hari Tuhan? Bukanlah murka Allah, sebagaimana yang terjadi pada kemunculan hari itu. Hari Tuhan lainnya dalam kitab Sefanya, melainkan hari Tuhan dikatakan di sana merujuk kepada pemerintahan Kristus yang penuh dengan damai di bumi. Bagaimana setelah murka Allah berlalu, maka hari Tuhan dikatakan ditekankan memiliki satu keberadaan yang sangat berbeda. Dikatakan bahwa kamu tidak akan dipermalukan. Jadi kata kerja kamu di sini dalam bentuk tunggal merujuk pada Yerusalem. Dan dengan demikian dikatakan bahwa orang-orang akan tinggal di sana. Di kerajaan milenium, bahkan dikatakan Yerusalem akan ditinggikan. Singkirkanlah dari tengah-tengahmu. Kalimat ini adalah pada masa kesengsaraan. Bagaimana penghakiman yang akan datang, khususnya penghakiman antara domba dan kambing. Antara orang-orang yang sombong dan congkak, itu akan disingkirkan dari Yerusalem. Dan kata umatmu di sini adalah menekankan kepada orang-orang yang sombong, yaitu orang-orang Yahudi. Bukan hanya orang-orang non-Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang Yahudi. Banyak umat pilihan Allah menolak Allah. Hal ini terjadi dan masih terjadi hingga saat ini. Tetapi dikatakan bersukacita di dalam kesombongan mereka. Dan frasa bersukacita dalam kesombongan di sini adalah bagaimana orang-orang yang bersukacita dengan bangganya. Mereka bersukacita di dalam kesombongannya. Mereka pembual yang sombong. Jadi dari sudut pandang Tuhan, orang yang sombong adalah orang yang tidak mau merendahkan diri dan tunduk pada aturan Tuhan. Tetapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang mau bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan mengakui ketuhanannya. Orang yang sombong mungkin tanda petik orang baik, tetapi di dalam hatinya mereka masih merasa cukup. Dan definisi orang sombong yang paling dikenal adalah orang yang secara lahiriah menunjukkan dirinya terlalu tinggi daripada diri mereka sendiri. Dan mereka merasa diri lebih penting. Dan bagaimana dari sudut pandang Tuhan, orang sombong ini adalah orang yang puas dengan diri mereka sendiri. Mereka puas dengan pencapaian diri mereka. Dan mereka tidak mau mengakui tempat dan ketuhanan di dalam diri mereka. Jadi Sefanya di dalam pasal 1, seperti dikatakan Sefanya 1 ayat 6, dikatakan mereka memasukkan orang-orang yang akan disingkirkan. Itu orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Mereka meminta sesuatu darinya.
orang-orang yang tidak mengakui ketuhanan dan Kristus tidak memiliki tempat di kerajaan hati mereka. Ayat 12. Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Bapak Ibu, ada kalimat di sini, tetapi aku akan meninggalkan di antara kamu suatu umat yang rendah hati dan hina. Kristus akan mendirikan kerajaannya di bumi. Semua orang yang sombong dan angkuh akan disingkirkan. Orang-orang yang rendah hati, lemah lembut, dan itu akan merendahkan diri mereka. Dan mereka mau mentaati perintah Allah, dan pada akhirnya mereka diselamatkan dan berada di dalam kerajaan Kristus. Itulah sebabnya Tuhan mengajarkan tentang orang-orang yang lemah lembut. Itu akan mewarisi bumi. Matius 5 ayat yang kelima. Dan orang yang rendah hati dan hina, itu bukan hanya status di dalam hidup mereka, tetapi kata rendah hati di sini adalah mereka menjadi orang yang getir terhadap keangkuhan. Sehingga kalau kita melihat orang yang rendah hati adalah mereka mau mentaati Allah. Dan dengan demikian mereka tidak akan mengalami penghakiman yang diberikan pada kekekalan. Dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, yakni sisa Israel itu, mereka tidak akan melakukan kelaliman atau berbicara bohong. Dalam mulut mereka tidak akan terdapat lidah penipu. Ya, mereka akan seperti domba yang makan rumput dan berbaring, dengan tidak ada yang mengganggunya. Jadi dikatakan di sini mereka akan makan dan berbaring. Jadi ini adalah satu singgungan yang jelas bahwa umat Allah sebagai domba padang rumput, ya. Jadi kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat 1 sampai 4. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaannya hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang mengembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatan yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Dan aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan mengembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seorang pun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, hal yang luar biasa di dalam ayat 9 dan yang ke-13 ini, janji pemulihan kepada orang yang rendah hati. Setelah nubuat penghukuman, muncul nada pengharapan bahwa Tuhan berjanji untuk memurnikan bibir bangsa-bangsa sehingga mereka akan berseru kepada Tuhan dengan sehati. Ini juga mengacu pada pertobatan bangsa-bangsa, bagaimana secara universal terhadap penyembahan kepada Allah. Orang-orang yang tersisa dari Israel, atau dengan kata yang sisa Israel, akan hidup dengan rendah hati. Tidak lagi melakukan kelaliman, dan mereka akan mencari perlindungan pada Tuhan. Dan gambaran tidak akan menakutkan, menunjukkan bahwa pemulihan relasi dengan Tuhan akan tercipta. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, konsep sisa Israel di sini sangat penting ya. Meski ada penghukuman, Allah tetap menyisakan sekelompok kecil umat yang setia. Dan mereka menerima janji keselamatan. Di mana janji itu ditegakkan Tuhan kembali. Bapak Ibu yang kekasih, itulah sebabnya kita diingatkan bagaimana Tuhan sebenarnya berjanji akan memulihkan umatnya setelah penghukuman. Dan ini menunjukkan bahwa murka Allah tidak bersifat kekal, melainkan bertujuan untuk memurnikan. Dan di dalam kehidupan kita saat ini, orang percaya diajak untuk tetap berharap walau menghadapi tekanan, kegagalan, atau kesalahan masa lalu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan. Dan Tuhan sanggup membawa kehidupan baru bagi mereka.
untuk kembali kepada Tuhan. Artinya, jangan pernah menyerah ketika mengalami proses. Karena didikan Tuhan selalu ada maksud untuk membentuk karakter yang lebih baik. Kita masuk di dalam ayat 14 sampai dengan ke-20. Ayat 14. Bersorak-sorailah hai putri Sion, bertempik soraklah hai Israel, bersukacitalah dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Di sini antara putri Sion dan putri Yerusalem adalah sama, ya. Putri Sion itu adalah satu ungkapan putri Yerusalem itu sendiri, seperti yang dikatakan dalam Yesaya 1 ayat 8, ya. Putri Sion tertinggal sendirian sehingga pondok di kebun anggur seperti gubuk di kebun mentimun dan seperti kota yang terkepung. Dan kalau Putri Sion sendiri di sini katakan juga Putri Yerusalem, di sini juga menggambarkan Putri Sion. Ayat 15. Jadi kedua ungkapan Putri Sion, Putri Yerusalem adalah merujuk kepada hal yang sama, Yerusalem itu sendiri. Ayat 15, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh atasmu, telah menebas binasa musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Ada ungkapan dikatakan Tuhan menyingkirkan hukuman, ya. Bagaimana dikatakan ada satu dikatakan Tuhan menyingkirkan hukuman, jadi satu sesuatu hal yang rahasia, ya, bahwa Tuhan akan sudah mengambil alih itu, ya. Dan kemudian ketika Kristus datang dikatakan dia akan mendirikan kerajaannya, penghakiman dan hukuman Allah terhadap Yehuda dan Yerusalem akan berakhir. Orang-orang akan berada di dalam perjanjian baru dan mereka juga memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Sehingga dikatakan kamu tidak akan takut lagi terhadap kejahatan, ya. Mereka akhirnya merasa aman dan tentram di dalam kehidupan pribadi mereka, ya. Bagaimana harta milik mereka yang sangat penting bagi orang-orang, mereka akan menikmatinya, ya. Sehingga mereka boleh berkata bahwa kerajaan Kristus pada waktu itu adalah kerajaan di bumi yang aman, ya. Dan ayat 16, pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Pada hari itu di sini adalah hari Tuhan, hari Yahweh. Jangan biarkan tanganmu terkulai. Artinya apa tangan terkulai? Itu merupakan satu ungkapan yang didasarkan pada pengalaman rasa takut dan putus asa. Di mana seringkali ketika seseorang secara fisik takut, putus asa, bingung, dan lain-lain, mereka tidak akan memiliki motivasi dan kekuatan untuk bekerja atau menghadapi situasi yang mereka saat itu terima. Ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan, memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Ia akan menenangkanmu dengan kasih-Nya. Ini ada satu hal yang begitu indah, ya, Bapak Ibu, di mana merujuk bagaimana pada Tuhan kita akan merasakan kasih, ya. Bagaimana ketika kita merenungkan rencana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan akan menenangkan, ya, menenangkan setiap umatnya dengan kasih-Nya. Dan kemudian kita juga dapat memahami mengapa Tuhan di dalam ayat ini mengatakan bahwa Dia akan menenangkan kita. Dia akan menenangkan kekhawatiran kita. Dia akan menenangkan ketakutan umatnya. Bagaimana di akhir kitab Sefanya ini adalah satu pernyataan bagaimana membahas tentang kehancuran yang akan menimpa Yehuda dan dunia. Dan nubuat-nubuat tentang kehancuran tersebut digaungkan di dalam kitab-kitab orang-orang sejaman Sefanya, Yeremia dan Nahum, dan kemungkinan besar pada zaman Habakuk. Nah, mengingat kehancuran yang dibuatkan para nabi atas Yehuda dan Yerusalem, maka kita akan memahami umatnya akan mengalami kekhawatiran dan kecemasan. Tetapi Allah juga akan menjanjikan kesejahteraan.
Dia akan melegakan umatnya. Umatnya akan merasa hidup penuh dengan sukacita dan akan mengalami hal-hal yang baik. Bapak Ibu, seperti ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Banyak kecemasan, banyak ketakutan dialami oleh manusia. Manusia hidup di dalam ketidakpastian. Mereka penuh dengan kekhawatiran. Hidup mereka rapuh oleh kematian. Kecacatan datang tanpa peringatan. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita bisa melihat berbeda dengan kekhawatiran yang terus-menerus terjadi di dalam kerajaan Kristus di masa depan. Dia akan memberikan sukacita yang besar. Banyak orang kemudian akan membuktikan bahwa orang-orang akan sehat, aman, dan sukacita besar. Dan ayat ini membuktikan bahwa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan akan menenangkan mereka dengan kasih-Nya. Mereka akan memiliki damai. Dan itu adalah satu berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kita melihat dalam ayat 14-17 ini adalah satu puncak pengharapan pada kitab Sefanya ini. Tuhan digambarkan sebagai Allah yang bersorak-sorak karena kita dengan sukacita. Dan ini menunjukkan kasih dan kesetiaan Allah kepada umatnya. Bagaimana kita orang percaya seharusnya hidup di dalam sukacita yang lahir atas kesadaran bahwa Tuhan selalu hadir dan berkenan di tengah kehidupan kita. Dan sukacita ini bukan bergantung kepada keadaan, melainkan pada relasi dengan Allah yang hidup. Di dalam kehidupan praktis, kita boleh mengekspresikan sukacita lewat pujian, pelayanan yang tulus, dan semangat di dalam menjalani hidup yang kudus bersama dengan Tuhan. Ayat 18 berkata, seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ada mengatakan aku akan. Jadi teks ini berubah ya, dari orang ketiga menjadi Tuhan yang berbicara langsung kepada umatnya. Dia berkata, aku akan. Jadi melalui mulut dan pena para nabi itu, dan di dalam akhir kitab Sefanya ini, itu diucapkan oleh Tuhan sendiri ya. Kumpulkanlah orang-orang yang berduka. Jadi makna keseluruhan dari kitab Sefanya ini adalah jelas. Terlepas dari pembukaan kitab yang berbicara tentang bencana, Allah menunjukkan bahwa akan ada akhir bahagia bagi orang-orang yang baik. Mereka datang dari kamu. Jadi orang-orang yang tersebar di dalam konteks ini yang berasal dari Yehuda ya, kita bisa melihat, atau bahkan dari Yerusalem, maka kita bisa melihat tiba-tiba di dalam kitab nubuat ini dan kemudian masuk di dalam kitab ini, kita bisa melihat bahwa mereka yang tersebar itu ternyata berasal dari Yehuda ya, dan bahkan Yerusalem, dan kemudian mereka akan berkumpul bersama-sama ya. Celaan pembuangan menjadi beban. Bagaimana Yerusalem dan Yehuda terus-menerus direndahkan, dicemooh Bapak Ibu, karena penghakiman Allah yang menimpanya. Bangsa-bangsa akan mencemoohnya, celaan mereka akan menjadi beban. Tetapi kepadamu, yaitu kepada Yerusalem dan Yehuda, dikatakan bahwa ternyata celaan itu memang menjadi beban bagi mereka. Namun kemudian dalam ayat 19, sesungguhnya pada waktu itu aku akan bertindak terhadap segala penindasanmu. Tetapi aku akan menyelamatkan yang pincang, mengumpulkan yang terpencar, dan akan membuat mereka mendapat malu, menjadi kepujian dan kenamaan. Mereka yang timpang, Tuhan menggambarkan umatnya sebagai domba. Dan di dalam konteks ini dikatakan ada kata mereka yang timpang. Ya. Kata timpang di sini bukan sekedar kiasan, melainkan sinekdot dari bagian makna timpang ini adalah merujuk kepada orang-orang yang terluka, yang tersakiti, dan dilukai dengan cara apapun. Tetapi Tuhan akan mengumpulkannya. Bagaimana banyak nubuat berbicara tentang masa depan, ketika Tuhan akan mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai dan membawa mereka kembali ke tanah mereka. Dan kata tersebar di sini dikatakan bahwa umat Allah dan domba ya. Jadi dikatakan mereka memang diusir, dibuang ya. Tetapi kemudian mereka akan dikumpulkan. Aku akan mengubah aib mereka menjadi pujian dan nama di seluruh bumi. Ada dua cara ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan akan mengubah aib mereka menjadi pujian dan nama baik mereka di seluruh bumi.
Jadi hal ini mengingatkan kepada setiap kita Bapak Ibu ya, bahwa meskipun banyak orang Yehuda kembali dari Babel dan sejumlah alasan mereka bukanlah sesuatu hal yang apa ya, di mana domba-domba Allah telah tercerai-berai selama berabad-abad, namun nubuat ini lebih universal ya, merujuk kepada pembuangan di Babel. Jadi meskipun banyak orang Yehuda kembali ke Yehuda dan Babel, namun kemudian dikatakan lebih banyak lagi mereka tinggal di Babel dan Persia. Domba-domba Allah tidak dikumpulkan ke Israel seperti yang akan terjadi di masa depan. Tetapi dikatakan di sini, meskipun demikian banyak orang Yehuda itu akan kembali ke Israel dan pembuangan ke Babel. Jadi kita bisa melihat bagaimana orang-orang akan dipermalukan dan orang-orang Yehuda akan berada di dalam reruntuhan. Namun ayat 20 mengatakan pada waktu itu aku akan membawa pulang, yakni pada waktu aku mengumpulkan kamu, sebab aku mau membuat kamu menjadi kenamaan dan kepujian di antara segala bangsa di bumi dengan memulihkan keadaanmu di depan mata mereka. Bapak Ibu, pada waktu itu, jadi kita bisa melihat 70 tahun penawanan Babel berakhir. Tuhan akan membawa kembali ke tanahnya. Dan kemudian pemulihan akan menjadi lambang penebusan mereka dari dosa dan kejahatan. Dan pada saat ini itu menekankan bahwa bukan hanya bagi orang Yahudi saja, tetapi bagi orang-orang non-Yahudi. Bagaimana di antara mata mereka? Jadi di depan mata mereka, mata semua orang. Setelah perdobatan mereka menjadi anak-anak Tuhan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang mengalami masa-masa yang gemilang karena mereka mengalami satu pertobatan. Jadi Bapak Ibu, bagian akhir dari klimaks kitab Yesaya ini dikatakan bahwa umat Tuhan akan bersorak-sorai karena Tuhan. Bagaimana Tuhan telah menyingkirkan hukumannya dan Tuhan telah menjadi raja di tengah-tengah mereka. Kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya itu meniadakan ketakutan. Bahkan Allah digambarkan sebagai pribadi yang bersuka cita karena umatnya. Dia yang bergirang karena engkau dengan sorak-sorai. Jadi janji pemulihan ini mencangkup bahwa pengumpulan orang buangan, pemulihan kehormatan, dan keselamatan universal akan terjadi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, nubuat ini menegaskan eskatologis keselamatan, yaitu bahwa tujuan akhir dari penghakiman bukanlah kebinasaan, melainkan pemulihan. Allah bukan hanya menjadi hakim yang adil, tetapi juga dia menjadi raja yang penuh kasih. Dia akan bersuka cita dalam relasi dengan umatnya. Bapak Ibu yang kekasih, yang menjadi kesimpulan di dalam Sefanya pasal 3 adalah bahwa keadilan Allah itu berlaku universal. Baik bagi bangsa Israel maupun bangsa-bangsa lain sebenarnya tidak akan luput dari penghukuman bila hidup mereka di dalam dosa. Dan di sini juga menekankan kekudusan umat yang sangat ditekankan. Umat pilihan tidak otomatis akan dijamin keselamatan jikalau mereka tidak hidup juga di dalam ketaatan kepada Tuhan. Konsep sisa Israel itu adalah kelompok kecil yang setia, yang menjadi cikal bakal umat yang dipulihkan. Janji keselamatan itu bersifat eskatologis, bagaimana Allah memulihkan bangsa-bangsa dan menghadirkan keselamatan yang membawa sukacita Allah. Allah bukan hanya hakim, tetapi dia juga sebagai Bapa yang bersukacita karena umatnya, yang menegaskan sisi kasih dan pemulihan dari penghakiman. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memang dalam Sefanya 3 ini cukup sulit untuk diterjemahkan, tetapi biarlah menjadi satu kekuatan bagaimana Tuhan memberikan pada kita satu pengajaran bahwa dari penghakiman itu akan menuju kepada pemulihan. Tuhan adil akan menghukum umatnya, tetapi dengan kasihnya juga dia akan memulihkan umat yang bertobat. Dan pesan utama daripada Sefanya pasal 3 adalah bahwa Allah tidak hanya menghukum untuk menghancurkan, melainkan dia akan memurnikan dan menebus umatnya. Itulah sebabnya pertobatan itu akan membuka jalan bagi pemulihan dan sukacita sejati. Dan Tuhan adalah sumber pengharapan
tidak pernah akan meninggalkan umatnya. Sukacita sejati lahir dari kehadiran Allah di tengah umatnya. Dan komunitas Allah dipanggil untuk hidup rendah hati di dalam kemurnian dan bersatu di dalam kasih. Mari kita bersorak-sorak menjadi umatnya, bersukacita karena perbuatannya, bahwa dia akan terus memberikan pengharapan di dalam setiap kita. Dan dia adalah setia adanya. Biarlah kiranya Tuhan yang menyempurnakan firman ini. Dan sebentar sore kita juga akan mendengarkan pemaparan daripada Bapak Penatua Insinyur Rinda Haryanto. Bapak Ibu juga bisa meluangkan waktu bersama-sama. Dan kita akan berdoa. Bapak yang baik, hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan begitu sederhana. Banyak kekurangan. Tetapi biarlah kiranya Engkau yang akan menyempurnakannya ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati juga hamba-Mu Bapak Penatua Lindra yang nanti sore juga akan memaparkan Sefanya pasal 3 ini. Biarlah kami terus dibukakan lebih jelas lagi. Karena kami tahu Tuhan, firman diberikan untuk kami dan kami boleh mengertinya. Terima kasih Bapak, kami percaya untuk segala kemurahan Tuhan boleh menyertai kami. Saya bersyukur menyerahkan selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Kehidupan kami dipimpin, diatur, dan ditopang oleh kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu akan memberkati setiap kita.